Gelaran round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini memang masih lama. Masih sekitar 2 bulan lagi, bos. Dan kita semuanya tentu saja tidak sabar menunggu momen itu. Tepatnya pada tanggal 5 September 2024, tim nasional Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi. Tepatnya di Stadion King Abdullah akan menjadi saksi perjuangan tim nasional Indonesia pertandingan pertama pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian pertandingan kedua akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim nasional Indonesia akan menjamu Australia pada tanggal 10 September 2024. Jadi 2 pertandingan di bulan September tentunya jangan sampai terlewatkan. Ini pertandingan besar. Tim nasional Indonesia punya mimpi besar, ambisi besar. Semoga saja semuanya akan lancar dan sesuai harapan publik Indonesia, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Ya, sambil menunggu persiapan tim nasional Indonesia dan news update yang lainnya, seperti pemain naturalisasi yang akan diboyong misalkan, sampai detik ini belum ada news apapun. Mungkin PSSI Pak Erick Thohir masih menunggu momen atau mengerjakan segala macam administratifnya, bisa jadi persiapan terus dilakukan tentunya. Dan Sintayong hari ini juga masih berada di Korea. Rencananya akhir Juli nanti akan berangkat ke Indonesia, melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menarik dari 2 pertandingan itu. Jadi kita fokuskan pembahasan di 2 pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia dan Indonesia melawan Australia. Yang menarik apa? Yang menarik ketika saya coba iseng-iseng otak-atik melalui website Football Ranking, ya, jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan, poinnya berapa? Jika seri berapa? Jika kalah berapa? Dan ketika saya melihat poinnya, saya sangat kaget. Besar sekali. Poin yang didapatkan tim nasional Indonesia sangat besar jika menang melawan kedua negara tersebut. Ya, saya pikir sesuatu yang realistis juga jika poin tim nasional Indonesia besar, karena memang tim nasional Indonesia di grup C ini berada di ranking paling bawah, 134. Jadi lawan-lawannya seperti Jepang itu rankingnya 17. Terus kemudian Australia itu rankingnya 23. Terus Bahrain di 81 dan Cina berada di 88. Indonesia berada di ranking 134. Jadi wajar saja jika tim nasional Indonesia bisa mendapatkan hasil manis, hasil bagus, hasil spektakuler, poin tim nasional Indonesia akan banyak, ya. Simulasi yang saya lakukan di pertandingan tersebut, ya, jika saat melawan Arab Saudi di King Abdullah Stadium nanti, jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan, maka poinnya adalah 19,3. Poin yang sangat besar. Bahkan ini nanti akan 2 kali lipat dari nilai poin yang didapatkan tim nasional Indonesia saat mengalahkan Filipina. Jadi tim nasional Indonesia akan mendapatkan poin 19,3 jika mampu memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Terus kemudian jika seri, tim nasional Indonesia akan mendapatkan poin 6,8, masih tinggi juga jika seri. Dan jika kalah, Indonesia akan dikurangi poinnya hanya 5,6. Jadi melihat raihan poin ini tentu saja sangat menggiurkan. This is opportunity. Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan Sintayong dan PSSI. Tentu saja Pak Erick Thohir harus tahu tentang hal ini. Misi menembus 100 besar ranking FIFA harus terwujud di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
dan jika memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, poinnya wow, besar sekali. Terus kemudian jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Australia, poinnya lebih gila lagi, lebih gila lagi. Ya, tim nasional Indonesia akan mendapatkan poin 21,3. Jadi jika kedua pertandingan ini mampu dimenangkan tim nasional Indonesia, maka Indonesia akan bisa mengantongi 40 poin. Auto melesat ranking FIFA tim nasional Indonesia. 40 poin itu sangat banyak loh ya. Hanya dua pertandingan mampu mengantongi 40 poin, gila itu ya. Terus kemudian jika tim nasional Indonesia mendapatkan hasil seri, maka poinnya 8,8, dan ini hampir sama poin yang didapatkan saat Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Filipina. Jadi ya beda level ya. Dan jika tim nasional Indonesia kalah, hanya dikurangi 3,6. Jadi ya ini sebuah peluang yang harus dimanfaatkan tim nasional Indonesia di dua laga, tandang dan kandang, tandang di Arab Saudi dan kandang di Australia, meskipun jelas tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa kita katakan tidak mudah? Dari segala macam data yang tersaji, jelas kita berada di posisi paling bawah. Ranking FIFA paling bawah. Ya. Terus kemudian ya kita runner up dan sebagainya. Jadi berdasarkan ranking FIFA kita paling bawah. Akan tetapi seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, Indonesia akan bisa menjadi ancaman di grup C ini bagi negara-negara yang lain, dan mereka akui, Jepang mengakui, Australia mengakui, Arab Saudi mengakui, Cina mengakui, Bahrain mengakui, Indonesia akan bisa menjadi ancaman di grup C ini karena Indonesia adalah tim nasional yang misterius. Kenapa misterius? Kualitas tim nasional Indonesia akan sewaktu-waktu bisa meningkat kemampuannya secara signifikan karena ada program naturalisasi. Jadi Pak Erick Thohir, sekali lagi di video sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan apa yang namanya daya ungkit. Ya, tim nasional Indonesia untuk bisa mendongkrak prestasinya memang saat ini perlu daya ungkit. Daya ungkit itu bernama energi. Semakin besar energinya, maka semakin besar daya ungkitnya. Dan kalau kita kembalikan atau masukkan ke dalam tim nasional Indonesia, daya ungkit itu adalah pemain naturalisasi. Jadi program ini harus dikemas dengan baik, apapun caranya. Saya yakin PSSI juga sudah punya kriteria terhadap pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Yang pasti seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir itu nasionalisme. Ya, Indonesia, jiwa raganya harus Indonesia. Yes, kita setuju, tapi yang tak kalah pentingnya adalah kualitas. Dan kualitas seperti saya katakan di video sebelumnya, indikatornya adalah market value. Jadi nanti kalau merekrut atau menaturalisasi pemain, posisi dimanapun, harapannya kalau pemain matang ya, tapi kalau pemain yang U20, U18 memang kan market value-nya rata-rata belum besar. Tapi kalau pemain matang usianya di atas 25 tahun, harusnya market value-nya di atas 50 miliar. Jadi nanti ada situasi kondisi yang signifikan buah dari program naturalisasi ini. Dan kalau itu terjadi, saya pikir bayang-bayang kekalahan saat lawan Arab Saudi, saat lawan Australia akan sirna, berganti dengan harapan menang di kedua pertandingan tersebut. Ya, kan nggak apa-apa berandai-andai ya. Dan ini merupakan, ya ini salah satu bentuk dukungan. Saya tiap hari ngomong berkaitan dengan tim nasional Indonesia, dan channel ini pembahasannya tentang tim nasional Indonesia saja loh. Karena ya saya cinta tim nasional Indonesia, saya ingin memberikan sumbangsih apa yang saya bisa melalui konten ini. Harapannya barangkali didengar oleh PSSI, oleh tim nasional Indonesia, ya sumbang saran, bisa jadi dari sumbang saran 10,
diambil satu ya enggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak kontribusi ini coba saya lakukan agar bisa menjadi masukan, saran ya, solusi bagi perjalanan tim nasional Indonesia. Bagi supporter tim nasional Indonesia, harapan tim nasional Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 itu kayaknya sudah wajib. Ini yang harus didengar PSSI. Pak Erick Thohir, tolonglah. Ya, kita semuanya rakyat Indonesia menginginkan tim nasional Indonesia bermain baik di round 3 ini. Jadi perlu daya ungkit. Daya ungkitnya adalah pemain naturalisasi. Up to 50 miliar jika pemain itu sudah matang, akan tetapi jika pemainnya masih ya usia 18, 19, 20, ya syaratnya harus di klub ternama top 10 liga di dunia. Jadi mereka punya ekosistem, punya lingkungan, fasilitas, terus kemudian daya saing yang sangat baik untuk bisa menggembleng pemain tersebut di kemudian hari akan bisa menjelma menjadi pemain-pemain yang handal. Ya, jadi saya pikir itu tim nasional Indonesia butuh yang namanya daya ungkit Pak Erick Thohir. 40 poin di depan mata Pak Erick Thohir. Mosok nggak diambil, ayolah. Greget dikit gitu loh. Atau greget banyak juga nggak apa-apa. Ya, tim nasional Indonesia akan mendapatkan poin 40 dari 2 pertandingan jika mampu memenangkan pertandingan. Dan harapan itu dinanti oleh publik sepak bola Indonesia, pecinta tim nasional Indonesia garis keras. Jadi kita tunggu update berkaitan dengan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.